Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukasi, selamat datang di podcast kami. Saya Ari. Dan saya Nursianti. Seru banget ya Bu ya. Walaupun kita hari ini podcastnya secara online, semoga apa yang kita bicarakan nanti bisa tetap hangat dan bisa dinikmati oleh pendengar semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan mengobrol santai ya Bu ya, tapi penuh dengan manfaat tentang bagaimana Canva bisa menjadi media pembelajaran PAI yang kreatif dan efektif, khususnya untuk anak-anak SD. Bu Ari, di sini saya penasaran deh. Bu Ari sebagai guru PAI ya, seberapa sering sih Bu Ari itu memakai Canva dalam proses pembelajaran PAI di sekolah? Sering banget, Bu. Hampir setiap kali bikin media pembelajaran itu saya pasti melirik Canva dulu. Saya pernah buat infografis rukun iman, terus presentasi cerita Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bahkan kuis interaktif juga pakai Canva, Bu. Wah, keren banget Bu. Cerita dong Bu, kira-kira atau berbagi sedikit lah cerita tentang apa yang paling berkesan ketika Bu Ari menggunakan Canva sebagai media pembelajaran di sekolah. Oke, yang paling berkesan ya Bu ya. Nah ini Bu, waktu saya ngajar tentang sifat wajib bagi Allah, saya tuh bikin slide berwarna-warni, warnanya cerah gitu Bu. Nah penuh ilustrasi, jadi ketika ditampilkan, siswa saya tuh langsung semangat gitu Bu. Mereka sampai bilang, Bu ini kayak film kartun. Nah padahal itu terbuat dari Canva. Nah, jadi mereka itu cepat hafal dan cepat memahami apa yang saya sampaikan gitu, Bu. Wah, kalau begitu Canva bukan cuma untuk guru TI saja ya Bu ya, tapi juga cocok buat guru PAI juga. Betul banget, Bu. Nah, Canva itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai hal. Misalnya tadi buat infografis, buat video singkat, game, dan juga kuis interaktif tuh juga ada, Bu. Wah, berarti seru dan lengkap sekali ya Bu ya. Bisa mudah bisa diakses gratis pula asal punya akun mungkin ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bu. Tapi memang ya, Bu, tantangannya tuh juga ada. Nah, misalnya tuh kita harus membutuhkan internet yang stabil. Nah, kan karena di Canva itu juga banyak fitur-fitur, jadi kita harus belajar, Bu. Tapi menurut saya itu bukan halangan, tapi tantangan. Nah, seru gitu, Bu. Betul sekali ya Bu ya. Saya juga pernah membaca Bu, menurut penelitian yang pernah ada media visual seperti Canva itu bisa meningkatkan daya ingat siswa hingga 60% loh Bu. Oh, iya Kak, Bu. Wah, berarti mulai sekarang saya mengajak teman-teman guru supaya lebih melirik Canva lagi. Eh, Kalau kita bisa buat anak-anak tertarik sejak awal lewat media Canva itu, tugas kita juga gampang kan Bu di kelas berhasil kayak gitu. Wah, betul sekali ya Bu ya. Eh, Berarti bisa disimpulkan Ibu, Canva itu bisa menjadi sahabat yang baik bagi guru PAI, apalagi di era digital ini yang menuntut guru PAI untuk lebih kreatif dan inovatif, sehingga apa yang kita sampaikan nantinya bisa mudah diterima dan menarik eh, untuk siswa-siswa kita. Ya, betul sekali, Bu. Canva itu membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik, lebih mudah, lebih interaktif. Anak-anak pun juga lebih mudah paham dan gak cepat bosan di kelas. Wah, Bu Ari, obrolan hari ini bikin saya semangat untuk mengajar di sekolah. Ternyata hal sederhana seperti Canva bisa punya dampak yang besar kalau dipakai dengan cara yang tepat ya.
Ya, betul banget, Bu. Sebagai guru, kita tuh nggak harus selalu mengandalkan media yang rumit. Justru, yang penting itu niat kita buat kita pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Dan Canva itu menurut saya salah satu media yang bantu banget. Mudah, gratis, fleksibel. Tinggal kitanya aja yang harusnya kreatif mengelolanya. Ya, betul banget, Bu. Semoga dengan podcast ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman guru yang lain di luar sana. Bahkan, berinovasi itu nggak harus rumit. Yang penting mau mencoba dulu. Benar sekali, Bu. Kita pun juga masih terus belajar ya. Namanya juga guru, belajar nggak pernah berhenti. Oke, terima kasih buat yang sudah dengerin sampai akhir. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di obrolan kami selanjutnya. Semangat terus untuk kita semua. Semangat para guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.